istrinya mungkin penghasilannya lebih besar. Kira-kira menjadi tetap wajib suaminya atau bagaimana? Tetap kewajiban suami. Kewajiban suami. Jadi misalnya istrinya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Gus? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kembali lagi bersama kami Kiai Ketribon. Semoga keberkahan selalu berlimpah kepada kita semua dan pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah Gus, ini Ramadan sudah mulai di akhir-akhir. Giline wis rame. Tokone wis rame, babai lagi guyu-guyu gitu. Iya. Jadi selek badai itu sing seneng tidak hanya orang Islam Gus, ini berkahnya luar biasa. Bahkan babai kalau taci ini lagi berbeda plus luar negeri. Sireng ya. Pada tuku kelambiannya. Nah, jadi gini Gus, tapi terkait kesibukan di akhir-akhir Ramadan itu jangan lupa ya Gus. Yang terpenting adalah kewajiban kita yaitu zakat. Iya. Harus masuk rukun Islam. Zakat fitrah Gus. Nah, ini kita pertajam lagi Gus. Karena ada omongan begini. Siki 3 kilo, negemin 2,5 kilo lah. Iya. Nah, ini untuk menjadi pemahaman bagaimana Gus? Ya, memang zakat itu, zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik merdeka maupun hamba sahaya, baik besar maupun kecil. Baru tembek layar. Dan zakat fitrah itu diwajibkan bagi orang yang menangi bahasa Indonesia apa? Menjumpai. Menjumpai. Iya, menjumpai. Menangi loh. Menjumpai sebagian akhir bulan Ramadan. Sebagian akhir bulan Ramadan. Dan sebagian awal bulan Syawal. Sebagian awal bulan Syawal berarti bisa sebelum sholat Id atau setelah sholat Id. Iya. Intinya misalnya ada orang kok lahir pagi tanggal 1 Syawal pagi tanggal 1 Syawal, itu berarti tidak wajib zakat fitrah. Tidak wajib zakat fitrah karena tidak menangi akhir bulan Ramadan. Tidak menjumpai. Atau lahir malam Id waktu Isya. Karena belum menangi menjumpai akhir Ramadan. Atau meninggal jam 5 sore akhir Ramadan. Jam 5 sore akhir Ramadan. Iya, meninggalnya akhir Ramadan jam 5 sore. Kan dia nggak menjumpai awal bulan Syawal. Ini juga nggak wajib zakat fitrah. Jadi syaratnya itu harus menjumpai akhir Ramadan, juz ya, bagian dari akhir Ramadan dan bagian awal dari bulan Syawal. Dan zakat itu diambil dari kata-kata yang bersih, maknanya bersih ya, yang bermakna bersih, atau diambil dari an-numuwi. Anu itu maknanya naik, mundak-mundak, artinya meningkat. Kalau iya meningkat, artinya kalau orang zakat itu jangan khawatir, pasti akan meningkat justru. Bukan kok ya memang setelah lahir memang kalong ya. Zakat misalnya rongton delong rong kintal kan setelah lahir kelong berkurang, tapi itu sebetulnya meningkat. Apalagi dia bersyukur ya. Apalagi ya. Kemudian zakat fitrah itu ya, tadi saya sampaikan diwajib untuk semua orang. Berapa kisarannya ya? Kisarannya itu dalam hadis diterangkan 1 sok. 1 sok itu. Nah, 1 sok itu 4 mud. 4 mud. Ya. 1 mud itu guru saya dulu Kiai Abdul Rahim Sarang itu 1 mud itu mengatakan itu 6 on. 6 on. Kalau 6 on kali 4 berarti 2 kilo 4 on. Makanya
digenapkan Iya. untuk ikhtiyat 2,5. Berhati-hati. Ya, untuk hati-hatinya lah. Kemudian di akhir-akhir ini kan Iya. yang katanya ada orang yang mengukur kembali apa sok dan lain sebagainya itu kan, sehingga mereka mengatakan ada yang 2,7 satu soknya loh, 2,7 Iya. on, sehingga Hampir 3 kilo. sehingga dibulatkan untuk ihtiyatnya 3 Kilo. kilo. Jadi 2,8 mungkin Gus. Ya. Satu mutnya satu soknya satu soknya. satu soknya satu sok 4 mut. 4 mut. Itu kemarin dengan 2,7 ya. Jadi dibulatkan 3 kilo. Ya monggo, mau ikut yang mana silakan, yang jelas kayak yang lebih banyak ya lebih mantap. Berarti kalau 2,5 kilo juga sudah ada ulama yang mengatakan boleh. Boleh. Iya. Itu kalau guru jenengan dulu itu satu mutnya 6 on. Iya. Jadi ikhtiyatnya itu 2,4. Jadi 2,5. Iya. Berarti bukan karena siki dadi ini 3 kilo, bukan seperti itu Gus. Iya, bukan. Memang ada dua pendapat ulama. Yang satu sok atau ukuran satu mut yang pertama adalah 6 on, yang kedua berapa? Sekitar 7 on. Sekitar ya. Sekitar itu. Ya, jadi bukan berubah ya Gus. Bukan. Cuma karena memang ada dua pendapat. Ya untuk lebih hati-hatinya ya sekarang ya 3 kilo itu sudah. Nah berarti zakat itu kewajibannya untuk suami Gus? Ya untuk orang yang wajib menafkahi. Jadi man yajibu ali nafaqatuhu. Jadi orang yang kewajiban memberi nafkah, misalnya sampai berarti ya suami berarti istri anak, terus misalnya punya pembantu, misalnya punya ibu yang sudah nggak mampu ya ibu juga gitu. Berarti nek bojo sing dinafkahi suami dinafkahi istri itu ada ya. Mungkin ada, karena kan istrinya mungkin penghasilannya lebih besar. Kira-kira menjadi tetap wajib suaminya atau bagaimana? Tetap kewajiban suami. Wajiban suami. Jadi misalnya istrinya itu penghasilannya ya misalnya jadi suaminya nggak kewajiban, walaupun istrinya kaya, istrinya nggak kaya karena dia nggak punya kan, dia kan nggak punya. Jadi orang yang lebih mempunyai harta lebih di malam dan hari raya. Jadi ukurannya di malam dan hari raya. Di malam dan hari raya. Ya, hari rayanya. Jadi misalnya pada tanggal 30 Ramadan, akhir Ramadan ya, dia mampu kaya, punya uang untuk beli itu zakat fitrah. Tapi di malam dan hari rayanya kok nggak punya. Dia nggak wajib. Nggak wajib berarti. Jadi orang yang punya kelebihan harta pada malam dan hari raya. Gitu. Oh iya, berarti terus ukuran berarti kalau misalkan ini kan mudik nih, banyak orang mudik, terus pulang-pulang gitu kan, dia belum zakat tapi sholat Id sudah. Nah itu dia belum mengeluarkan zakat. Nah ternyata macet nih, nyampe dia mau zakat gitu, tapi sudah sholat Id. Jadi waktu yang paling utama untuk mengeluarkan zakat fitrah itu setelah sholat subuh dan sebelum Id. Waktu yang utama. Waktu yang paling utama. Jadi bisanya sampean mau mencari yang lebih utama, habis sholat subuh mau sholat Id sambil nyangking misalnya, itu lebih waktu yang paling utama. Tapi kalau uzur seperti itu misalkan ya, kemudian boleh ditakjil itu dipercepat berarti mulai 1 Ramadan sudah boleh ya. Sampai kapan ya? Sampai hari raya itu. Kalau sudah melewati hari raya berarti qadha namanya. Qadha. Istilahnya berarti ukuran melewati hari raya sudah terlaksananya sholat Id atau satu harinya. Iya, hari-hari setelah hari rayanya itu. Berarti hari raya ukurannya setelah sholat Id. Berarti ya nanti hukumnya jadi bukan
bukan zakat lagi. Iya. Tapi sotakoh atau gimana? Iya sedekah menjadi. Tapi ya kodo. Qadha. Kalau memang dia kewajiban loh. Kodo berarti tahun depan berarti double gitu. Ya enggak, maksudnya maksudnya kodo kan enggak harus tahun depan. Oh kodo ya. Oh iya. Oh nggih. Sekarang banyak ada kris gitu ya, QRIS gitu loh. Apa itu? Oh itu yang barcode itu kan sekarang pembayaran digital sekarang. Nah, itu zakat fitrah yang afdol itu bagaimana? Apakah bisa pakai QRIS, transfer? Ya kalau memang dipercaya, kalau memangnya Berarti boleh diuangkan. Pengelolanya dipercaya. Kalau mazhab Syafi'i nggak boleh sih. Kalau menurut mazhab Syafi'i harus bahan makanan iya, pokok. Jadi istilahnya itu bahasa daf'ul qimah. Daf'ul qimah itu menyerahkan uang ya, menyerahkan mata uang itu menurut Syafi'i ya nggak boleh. Cuma menurut Imam Maliki itu diperbolehkan. Bahkan di sebagian tempat menurut Imam Maliki boleh, ada yang mengikuti Imam Maliki juga. Berarti simpelnya sekarang kan semua digital Gus, digitalisasi. Jadi aduh daripada itu tadi mungkin dia dalam perjalanan supaya dia tidak ketinggalan, iya, hubungi takmirnya transfer lah gitu kan. Kalau itu sih mungkin kalau saya istilahnya apa ya, taukil. Kalau itu mungkin taukil istilahnya itu. Taukil belum? Mewakilkan. Tolong belikan ini loh. Tolong ini uang ini bukan diganti dengan uang. Bukan, tapi taukil, mewakilkan. Kalau mazhab Syafi'i tetap tidak boleh mengganti dengan uang. Iya, misalnya jenengan pakai miskin ya. Saya kasih uang loh, saya kasih uangnya. Ini menurut mazhab Syafi'i nggak boleh, harus berupa beras. Tapi mewakilkan, tolong tuku kena beras. Nah, kalau iya, mungkin itu lebih ke situ. Kalau dalam kasus yang sampai contohkan loh, itu mungkin lebih ke taukil. Tolong saya belikan beras ini. Nah, itu boleh. Sejumlah berapa sih biasanya ukuran sing paling bagus beras misalkan berapa? Iya, kalau tolong uangnya dikasihkan lah, itu berarti daful qimah itu berarti. Tapi kalau tolong belikan berarti taukil itu, nggak apa-apa itu. Wakilkan. Iya. Dan mentasarufkannya, misalkan itu lebih baik lewat amil zakat, lebih baik dibagi sendiri. Yang paling utama dibagi sendiri, paling utama. Jadi langsung kita lihat ada fakir miskin langsung bagi kena. Iya. Tidak kumpulan yang langgar di situ. Nah, cuma sekarang untuk lebih tertibnya dikasihkan ke amil. Nah, karena kita kan kadang nggak tahu, misalnya nanti dia sudah dapat sekian lah, kita kasih lah, akhirnya yang lain akhirnya dapat sedikit, nggak rata lah. Ya kadang-kadang zakatku muter bagus, ngumpul di satu tempat langgar, musola atau apa, ya muter tok gitu. Kayak boleh santri. Ya kan, akhirnya ijal tok, malah karena kebumen kayak gimana duit ya. Kiai ini nyading beras misalnya 3 kilo ya. Pak Kiai ini beras sinten? Beras aku. Kalau tembas gih, oh ya bisa. Pinten Pak Kiai? Sekilanya 10.000 misalnya. Jadi, oh berarti ini 3 doso. Saya tumbas ya ini artone. Ini saya beli ya nggih. Nah, setelah dibeli, ini zakat kula Pak Kiai, nggih Pak Kiai. Jadi itu boleh ya. Boleh juga. Oh, itu pengalaman. Boleh juga. Itu enak itu Madi. Nah, berarti kiai guru ngaji itu juga termasuk mustahik. Iya, termasuk. Ya, kalau memang dia dia kaya, kalau dia kalau dia kaya ya, itu ukuran fakir miskin atau yang menerima zakat fitrah itu yang dimaksud di situ bukan kok dalam kaya apa ya, yang dimaksud kaya itu punya harta yang cukup untuk hidup seumur. Iya, jadi misalnya
umumnya orang usia 63 misalnya, dia punya uang untuk hidup seumur. Nah itu kan, apa istilah gue jenenge? Bekal untuk seumur hidup lah. Seumur hidup. Nah, kalau kurang dari itu berarti ya termasuk ada pendapat seperti itu. Iya, berarti untuk jenengan itu para santri atau masyarakat melasih ini. Pada zakat paling gak nanti. Boleh ya? Ki? Boleh. Nanti monggo bar sawal ke ya ini pasnya kayak banget. Nah, itu boleh juga dibeli lagi ya, Ki? Boleh. Nah, ya. Jadi oke, zakat fitrah adalah zakat pribadi berarti ya untuk membersihkan diri kita ya. Jadi alhamdulillah, mungkin itu sedikit bahwa tadi setiap jiwa itu berarti wajib dizakati, kecuali yang tidak wajib zakat adalah kalau dia lahir di tanggal 1 Syawal atau meninggal sebelum terbenamnya matahari malam 1 Syawal. Tapi ya mungkin itu sedikit pemahaman, jadi bukan berganti zakatnya 3 kilo atau 2,5, tapi dua-duanya boleh, tinggal pilih yang mana. Tapi yang afdal adalah yang banyak ya Kiai. Iya, dan afdal juga maring Kiai ini langsung. Begitu ya. Terima kasih ya, sama. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga keberkahan untuk kita semua. Jangan lupa subscribe terus ini, di like, terus di share, karena termasuk amal ibadah menyampaikan sedikit ilmunya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.